Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline pemirsa, dan kali ini kita akan membahas sejumlah hal yang menjadi trending ya Glory di sosial media. Ada sejumlah trending topik, salah satunya adalah pembahasan terkait dengan pemakaman Paus Fransiskus. Pemirsa, ini ada sampai 5.000 pencarian di Google. Kemudian juga ini ada Bunda Yvette ya yang meninggal dunia, pencariannya juga mencapai 2.000 pencarian lebih. Kita akan bahas lebih detail bagaimana dengan trending ini. Tampaknya ini juga menjadi perhatian ya bagi sosial media ya. Paus ini masih menjadi hal yang dibicarakan, Gloria, di sana. Karena memang membuat seluruh umat Katolik di seluruh dunia ini berkabung ya, Febri. Apalagi kemarin sudah dimakamkan, kita juga lihat perwakilan dari Indonesia, ada mantan Presiden Jokowi juga ke sana. Kemudian juga beberapa tokoh-tokoh seperti Donald Trump, Zelensky juga di sana ikut mendoakan bagaimana proses pemakaman Paus. Dan ada beberapa doa-doa yang diberikan bukan hanya dari yang ada di Vatikan saja, tapi di Nusantara juga ikut mendoakan, Gloria. Ya, selengkapnya kita langsung bahas dalam trending topik berikut ini. Nah, pemirsa dan juga Febrian, barusan kita menyaksikan sepenggal video memang betapa kusyuknya ya misa pemakaman dari Paus Fransiskus yang telah dilaksanakan kemarin pada Sabtu 26 April 2025. Dan tentunya ini juga seremoninya, pemakaman ini berlangsung dengan khidmat di lapangan Santo Petrus di Vatikan di pagi hari waktu setempat, diawali dengan misa Requiem. Setelah itu juga ada berbagai kegiatan lainnya di mana sebelumnya jenazah Paus dibawa keluar dari Basilika Santo Petrus dan diletakkan di depan altar. Sementara altarnya dibangun dengan posisi yang agak tinggi ya. Jadi agar seluruh masyarakat yang berada di sana ini bisa melihat langsung bagaimana jalannya misa, dan juga benar-benar agar umat Katolik bisa berdoa bersama, memberikan penghormatan terakhir kepada Paus ya, untuk dapat menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya, Gloria. Ya, dan bisa disaksikan ini adalah seremoni pemakaman Paus yang dihadiri lebih dari 250.000 orang yang berkumpul di alun-alun Santo Petrus yang sebagian sudah datang sejak Sabtu dini hari bahkan ya, Febrian. Selain umat Katolik dan juga masyarakat umum lain yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada Sri Paus Fransiskus, hadir pula sejumlah tokoh-tokoh dan juga pemimpin dunia. Tadi udah kita singgung ya, ada di antara pemimpin yang hadirnya ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ada juga Pangeran William, kemudian juga ada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ada Presiden Emmanuel Macron, dari Brazil juga ada Lula da Silva, kalau kita lihat kemarin, Gloria. Ada juga delegasi Indonesia yang tentunya ini diwakili oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, yang tampak duduk di barisan depan di lapangan Santo Petrus di Vatikan. Anda kemarin juga lihat, Gloria, kita saksikan ya. Mereka turut mendoakan kepergian dari Paus Fransiskus dan juga kehadiran para pemimpin dunia itu untuk menunjukkan rasa hormat kepada Paus Fransiskus. Yang viral juga kemarin ketika mantan Presiden Jokowi berdoa di sampingnya dengan delegasi, itu sangat terlihat khusyuk ya, damai ya melihatnya ya. Meskipun lintas agama, tapi yang namanya doa dengan tulus disampaikan ini bisa membuat keadaan lebih damai. Betul. Di mana misa Requiem dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re, misa berlangsung khidmat, para pelayat juga turut bernyanyi dan juga mengikuti doa. Misa berlangsung sekitar 90 menit, kemudian dilanjutkan dengan persiapan membawa jenazah menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore yang dipilih oleh Paus Fransiskus sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Ya. Kita akan lihat, nah ini dia nih, ini visual ketika di mana iring-iringan sedang terjadi ya. Karena setelah misa Requiem selesai, selanjutnya peti mati ini ditempatkan di atas mobil kepausan yang beratap terbuka dan dibawa untuk melewati jantung kota Roma menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore.
Ada selain 250.000 orang di lapangan Santo Petrus, ada juga sekitar 150.000 orang lainnya yang juga sudah berbaris pemirsa. Bayangkan, ini ramai sekali di pinggir jalan di sepanjang 6 km ya kalau tidak salah Gloria. Ya, jarak antara Vatikan ini melalui ke Roma, dan iring-iringan dari peti jenazah ini pun melintasi ruas jalanan kota Roma yang tentunya dipenuhi umat yang ingin melihat terakhir kalinya peti jenazah Sang Bapa Suci ini. Dan pemirsa, sekarang kita saksikan ada grafik juga rute Betul. yang dilalui dari Basilika Santo Petrus menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore, melewati sejumlah tempat bersejarah dan juga ikon kota Roma, di mana ada Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, kemudian ada Via dei Fiori Imperiali, Colosseum, kemudian ada Via Labicana, Via Merulana, dan juga tiba di Basilika Santa Maria Maggiore. Dan kita lihat ini merupakan prosesi di Basilika Santa Maria, di mana Paus Fransiskus menjadi Paus ke-8 yang dimakamkan di gereja berusia lebih dari 1.600 tahun ini pemirsa. Paus Fransiskus memilih untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, dekat dengan ikon Populus Romani. Kita saksikan pemirsa, ini adalah prosesi akhir pemakaman dari Paus Fransiskus. Dalam prosesi akhir pemakaman ini, Kardinal Kevin Farrell selaku Kamerlengo Vatikan memimpin upacara di Saint Mary Major Basilika pada hari Sabtu kemarin. Dan dalam prosesi ini hanya diikuti sejumlah kardinal dan juga lingkaran terdekat keluarga dari Paus Fransiskus. Dalam video yang dirilis oleh Vatikan juga menunjukkan bahwa Kamerlengo Kardinal Kevin Farrell dan juga sejumlah pejabat Vatikan ini menutup titik-titik di sekitar peti jenazah menggunakan lilin berwarna merah, ini prosesinya ya. Kemudian Kardinal Kevin Farrell ini memberkati makam menggunakan air suci yang selanjutnya ini atau dilanjutkan dengan para kardinal yang berbaris untuk berjalan di depan makam untuk menundukkan kepala dalam doa. Vatikan juga telah mengumumkan ya setelah dimakamkan, setelah resmi dimakamkan, kemudian barulah Vatikan mengumumkan ada masa berkabung untuk Paus Fransiskus selama 9 hari usai pemakaman Paus, dan setiap harinya hingga 4 Mei nanti akan diadakan acara doa di Basilika Santo Petrus, baik pada Novem Dialis atau periode doa, misa maupun penghormatan khusus selama 9 hari berturut-turut setelah wafatnya Paus. Sangat khusyuk dan hikmat sekali ya Gloria. Kalau nggak salah kardinal yang dari Jakarta ya itu juga akan berangkat pada tanggal 3 ya. Iya betul. Untuk dapat mengikuti konklave yang kalau jadi prosesnya masih sedang nanti berjalan setelah masa berkabung. Dan nanti kalau tidak salah di hari ke-15 ya setelah Paus wafat baru boleh dilakukan konklave. Tepat juga setelah masa berkabung selesai ya, sekitar tanggal 4 atau 5 Mei 2025 ya. Nah pemirsa, Paus Fransiskus telah dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia. Makam dari Paus Fransiskus hanya ditandai dengan kata Fransiskus tanpa gelar apapun. Dikutip dari APTN, Vatikan telah merilis video wujud makam dari Paus Fransiskus pada Minggu waktu setempat. Dalam video ini pun terlihat makam Paus Fransiskus hanya bertuliskan sebuah kata Fransiskus dalam bahasa Latin dan replika salib dada milik mendiang. Marmer makam Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore telah dibuat dari bahan baku yang berasal dari wilayah Liguria, Italia. Hal ini pun karena Paus ingin dimakamkan di sebuah makam yang terbuat dari tanah leluhurnya. Fransiskus yang juga dikenal sebagai Paus Jesuit pertama meninggal dalam usia 88 tahun karena pneumonia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.